Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita sudah mengetahui bahwa seyogyanya kita sebagai orang Islam, seyogyanya kita sebagai Muslim, ada 5 rukun. Ada 5 rukun dalam Islam yang harus kita penuhi. Ketika kita menginginkan kesempurnaan dari Islam yang kita peluk ini. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kali ini mari kita sedikit membedah. Kali ini kita sedikit membahas tentang 5 rukun dalam Islam ini, atau yang lebih akrab kita dengar adalah 5 rukun Islam. Di mana rukun Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama syahadat, lalu sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun perlu kita ketahui bahwa dari kelima rukun Islam ini itu seyogyanya, hakikatnya terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 golongan. Di mana golongan yang pertama adalah golongan persaksian dan golongan yang kedua adalah golongan peribadatan. Persaksian itu apa? Persaksian itu adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Sementara rukun Islam yang kedua, sholat, zakat, puasa, dan haji itu termasuk dalam golongan peribadatan. Dan sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang bijaksana, mari kita menggunakan hati nurani kita, mari kita menggunakan pikiran kita. Karena Allah berulang kali mengingatkan kita dalam Al-Quran, afala ta'qilun, berpikirlah, kita disuruh berpikir oleh Allah. Maka dari itu, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kali ini mari kita sejenak berpikir tentang rukun Islam kita ini. Tadi saya katakan rukun Islam kita yang 5 itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah persaksian dan yang kedua adalah peribadatan. Yang pertama, persaksian itu adalah syahadat, di mana bunyi dari syahadat ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah persaksian. Dan ketika kita sudah bersaksi, ketika kita sudah memenuhi rukun yang pertama yaitu bersaksi, bersyahadat atau persaksian ini, maka barulah kita mengerjakan peribadatannya. Maka barulah kita mengerjakan ibadahnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, di sini izinkan saya mengungkapkan sedikit pemahaman yang mungkin saya mengambil dari pendekatan pemahaman yang sedikit berbeda dari mungkin yang selama ini kita pahami. Karena ini adalah ilmu ma'rifatullah, maka pendekatannya adalah pendekatan yang sedikit berbeda dengan pendekatan fikih. Namun sejatinya kita harus belajar ini, kita harus belajar mengenal apa yang kita perbuat di dunia ini supaya tidak terjadi kebingungan dan tidak terjadi kesimpang siuran pemahaman yang kita miliki. Maka kalau tadi saya katakan rukun Islam yang pertama adalah syahadat dan itu termasuk dalam golongan persaksian, maka dari itu marilah sama-sama kita bersaksi dan menunaikan rukun Islam yang pertama ini. Kalau kita ditanya, apakah kita Islam? Maka kita semua akan menjawab bahwa kita ini Islam. Tapi kalau ditanya, sejak kapan kita menjadi orang Islam? Maka jawabannya beragam. Ada yang mengatakan, saya Islam atau aku Islam ini sejak lahir. Karena kedua orang tuaku adalah Islam, maka aku dilahirkan sebagai orang Islam. Mohon maaf, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu bukanlah agama keturunan. Islam itu agama yang dipeluk setelah kita balik dan berakal.
Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita sudah Islam sejak lahir, secara hakikat belum sempurnalah Islamnya. Kenapa? Karena ketika kita mengaku bahwa kita sudah Islam sejak lahir, maka seyogyanya rukun Islam haruslah ada 4, bukan 5. Kenapa? Karena tidak perlu lagi yang namanya syahadat. Tidak perlu lagi yang namanya syahadat kalau kita memang sudah sejak kita lahir itu sudah Islam. Maka dari itu Rasulullah memberikan syarat Islam yang pertama kepada kita, mengajarkan bahwa yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah bersyahadat. Sesuai dengan hadis beliau, hadis Rasulullah, al-Islamu anta syahada. Islam itu adalah bersaksi dan ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan saksi. Maka sempurnanya Islam itu adalah ketika kita bersaksi dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan saksi. Barulah ketika persaksian ini atau syahadat ini kita sempurnakan, kita kerjakan, barulah kita mengerjakan rukun Islam yang dalam bentuk peribadatan, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Karena saya ulangi lagi, rukun Islam ini yang 5 itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah persaksian dan yang kedua adalah peribadatan. Sejatinya persaksian harus terlebih dulu kita kerjakan, karena itu adalah syahadat, itu adalah pintu gerbangnya kita masuk ke dalam Islam. Syahadat adalah pintu gerbangnya Islam. Ketika kita sudah memasuki pintu gerbang Islam itu, kita sudah menunaikan rukun Islam yang pertama, bersyahadat di depan saksi, barulah kita mengerjakan rukun Islam yang dalam bentuk peribadatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji tersebut. Maka dari itu, di sini saya mengajak saudaraku, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungi sejenak. Mari kita renungi sejenak, karena Islam itu bukanlah agama keturunan. Islam itu bukanlah agama yang kita peluk sejak kita lahir, tapi Islam itu adalah agama yang dipeluk ketika sudah baligh dan berakal. Apa tanda-tanda atau ciri-ciri baligh dan berakal ini? Kalau dalam ilmu fikih, baligh dan berakal ini adalah ketika kita bagi laki-laki sudah, mohon maaf, mimpi basah misalnya, sudah dalam waktu umur-umur tertentu, sudah dewasa gitu ya. Namun dalam ilmu ma'rifatullah, baligh dan berakal itu artinya seseorang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tahapan pertamanya. Tahapan selanjutnya adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik lagi. Dan tahapan selanjutnya adalah bisa mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Itu adalah baligh dan berakal menurut ilmu ma'rifatullah. Jadi baligh dan berakal ini bukan perkara usia, tapi perkara kedewasaan dan perkara kedewasaan diri dalam seseorang. Maka di situ syarat masuk Islam adalah bersyahadat, dan Islam itu dipeluk setelah baligh dan berakal. Ketika kita menggunakan akal kita, ketika kita sudah baligh dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang lebih baik, serta melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, itu dikatakan baligh. Barulah di situ jatuh hukum wajib kita untuk bersyahadat. Karena dalam kitab Fadilah Amal di halaman 571 itu dikisahkan anak Nabi Muhammad yang bernama Zainab itu bersaksi atau bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, anak Nabi Muhammad dalam riwayatnya itu bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita pikir sejenak, seorang anak Nabi yang bernama Zainab, dalam riwayatnya anak Nabi tersebut, Zainab tersebut bersyahadat kepada Nabi, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau anak Nabi saja bersyahadat, apakah kita tidak bersyahadat? Kalau anak seorang Nabi saja bersyahadat, lah kita ini anaknya siapa?
kalau kita tidak mau bersyahadat. Maka dari itu, syahadat itu adalah pintu gerbangnya menuju Islam. Pintu gerbangnya masuk ke dalam Islam. Ketika kita sudah mulai masuk, kita sudah bersyahadat menunaikan rukun Islam yang pertama, maka marilah kita menguatkan rukun Islam dalam bentuk peribadatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Jangan sampai kita sudah mengerjakan pekerjaan orang Islam, jangan sampai kita sudah mengerjakan peribadatan orang-orang Islam, namun belum sempurna pula kita dalam berislam ini. Maka dari itu sahabat saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungi diri kita sejenak. Sudah sejauh apa kita memahami Islam ini, dan sudah bagaimanakah kita memasuki dalam Islam? Apakah ketika kita sudah mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji, maka sudah sahlah keislaman kita secara sempurna? Sudah utuhlah keislaman kita secara sempurna. Maka untuk menyempurnakan itu, mari sempurnakan dulu rukun Islam yang pertama, yang dalam bentuk persaksian itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan syahadat ini, sempurnanya syahadat itu haruslah diucapkan di depan saksi. Lalu saksinya ini siapa? Kalau di antara kita ada yang mengatakan bahwa ketika menikah nanti atau ketika kita menikah, bukankah kita mengucapkan syahadat di depan saksi? Dan saksinya itu adalah orang yang menikahkan kita. Apakah itu bisa dikatakan sebagai saksi? Maka sahabat semua yang dimuliakan Allah, saksi yang dimaksud dalam syahadat ini adalah ketika kita bersaksi dan mengucapkan syahadat di depan saksi itu, sang saksi itu harus membimbing kita, harus menanggungjawab syahadat yang kita lakukan. Artinya ketika kita bersaksi di depan saksi itu, ketika kita bersyahadat di depan saksi itu, saksinya haruslah menjadi pembimbing kita. Saksinya haruslah dari penanggung jawab zahir dan batin kita. Saksinya haruslah mengajarkan kita. Saksinya haruslah bisa mengajari kita ilmu mengenal Allah, bisa mengenalkan Allah kepada kita, bisa membimbing diri kita sampai memberi pemahaman kepada kita bahwa diri kita ini terbagi menjadi zahir dan batin. Ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Dan sang saksi itu harus bisa memberikan jalan keselamatan kita di akhirat nantinya. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, mari cari saksi yang seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menemukan saksi yang seperti itu? Saksi yang seperti itu adalah seorang ulama tentunya. Seorang pewaris Nabi, seorang yang sanadnya tersambung sampai kepada Nabi, sehingga ketika kita bersaksi, bersyahadat kepada beliau, persyahadatan kita atau syahadatnya kita itu menyambung sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keislaman kita ini punya sanad sampai kepada Nabi. Ada saksi yang menanggungjawabkan keislaman kita. Itulah cara untuk menyempurnakan rukun Islam yang pertama. Kenapa? Karena syahadat itu punya syarat dan punya rukunnya. Rukun syahadat itu ada 5. Yang pertama mengisbatkan zatnya Allah Ta'ala. Yang kedua mengisbatkan asma Allah Ta'ala. Lalu mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Dan mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah membenarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah memahami ini? Ketika kita sudah memahami rukun syahadat, di mana saya ulangi, yang pertama rukun syahadat adalah mengisbatkan zat Allah Ta'ala, kemudian mengisbatkan asma Allah Ta'ala, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala, dan membenarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rukun syahadat. Selain itu syahadat juga memiliki syarat. Syarat sahnya syahadat itu ada. Apa syarat sahnya syahadat? Yang pertama, diniatkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kalau kita telah lebih dalam tentang syahadat ini, maka ketika syahadat dikatakan memiliki syarat, yaitu syaratnya adalah diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan, diperbuat dengan perbuatan,
Maka ketika kita bersyahadat haruslah diniatkan dengan ikhlas dalam hati. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Dan mungkin ilmu yang jarang diketahui oleh orang adalah bagaimana melakukan syahadat itu dalam perbuatan, diperbuat oleh anggota badan kita. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, syahadat itu ketika kita ingin mengamalkan syahadat dalam perbuatan, kita harus belajar benar-benar tentang ilmunya. Maka berulang kali saya mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita bermain-main dalam beragama. Marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari agama ini. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita membuang-buang waktu kita. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi tentang syahadat tadi, bahwa syarat sah syahadat yang ketiga adalah melakukan syahadat itu diperbuat dalam perbuatan kita, diperbuat dengan anggota badan kita. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara memperbuat syahadat dalam kehidupan kita? Maka kalau kita ingin memperbuat syahadat dalam kehidupan kita, kita harus mengerti ilmu bahwa syahadat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah syahadat tauhid. Dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, jangan hanya diucap-ucapkan syahadat itu. Karena kalau syahadatnya hanya diucapkan, baru memenuhi syarat yang kedua, yaitu diucapkan dengan lisan. Lalu bagaimana cara memperbuat aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu dalam kehidupan? Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus menjadi saksinya Allah di muka bumi ini. Bagaimana cara menjadi saksinya Allah di muka bumi ini? Kita harus membesarkan nama Allah di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Dengan memakai sifat-sifatnya Allah. Kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita juga harus memakai sifat pengasih dan penyayang dalam kehidupan. Kenapa? Karena pengasih dan penyayang itu selalu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu harus kita amalkan dalam kehidupan kita, memakai sifat pengasih dan penyayang tersebut. Kalau kita bersyahadat hanya kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, namun itu tidak kita perbuat dalam kehidupan kita, maka syarat dalam syahadat itu tidak terpenuhi. Karena syarat yang ketiga adalah memperbuat dalam kehidupan apa yang kita ucapkan dalam syahadat itu. Yang pertama syarat syahadat tadi adalah diniatkan dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga dilakukan dalam perbuatan. Maka cara melakukan asyhadu alla ilaha illallah, cara melakukan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus menjadi saksinya Allah. Kalau kita mengatakan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus menjadi saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Sebelum itu kita tidak boleh menduakan Allah. Maka dosa terberat itu adalah dosa syirik, menduakan Allah. Kenapa? Karena ketika kita bersyahadat, jelas kita katakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kalau setelah kita bersyahadat itu kita masih menduakan Allah, kita masih menomorduakan Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lainnya, maka syarat syahadat itu tidaklah terpenuhi. Karena asyhadu alla ilaha illallah adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka jadilah kita saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Pakailah sifat-sifatnya Allah. Kalau Allah Maha Pengasih, kita pakai sifat pengasih itu. Kalau Allah Maha Penyayang, kita pakai sifat penyayang itu. Kepada seluruh sekalian alam, kepada orang-orang lainnya. Karena Nabi Muhammad mencontohkan, Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kalau kita juga mencontoh, meneladani Rasulullah, maka kita harus juga bisa berusaha menjadi rahmat bagi alam ini. Bagaimana caranya? Dengan memakai sifat Allah yang pengasih dan penyayang, dengan mengamalkan
asyhadu alla ilaha illallah tadi, dengan mengamalkan tiada Tuhan selain Allah dalam kehidupan. Jangan menduakan Allah, jangan menomorduakan Allah dengan cara memakai sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Dan kita juga harus membesarkan nama Allah di muka bumi ini. Itu syahadat tauhid. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul. Bagaimana bunyinya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Secara fikih begitu ya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, maka segala perjuangannya Nabi Muhammad itu harus kita lakukan di muka bumi ini. Kan kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu punya tugas di muka bumi ini. Apa tugasnya? Membesarkan namanya Allah, berdakwah. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan syahadat kita dan mengamalkan syahadat kita dalam kehidupan, syahadat Rasul, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, kita harus mengerjakan pekerjaannya Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad berjuang membesarkan namanya Allah, berjuang menyebarkan agamanya Allah, maka itu juga harus kita lakukan. Karena itulah caranya untuk mengamalkan syahadat Rasul dalam kehidupan. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi sekali lagi, syahadat itu terbagi dua, dan dua-duanya harus diamalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah syahadat tauhid, dan yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara mengamalkannya dalam kehidupan adalah asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid tadi, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, maka jangan duakan Allah di muka bumi ini, karena itu adalah dosa syirik. Kemudian kita harus memakai sifat-sifatnya Allah, pengasih penyayangnya Allah. Kalau Allah Maha Pengasih, kita memakai pengasih. Kalau Allah Maha Penyayang, kita memakai penyayang. Dan kita harus menjadi saksi-saksinya Allah di muka bumi ini dengan memakai sifatnya. Lalu syahadat Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara mengamalkannya adalah, kalau artinya dalam bahasa Indonesianya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya Allah, maka kita harus menjadi saksinya Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah itu menyebarkan agamanya Allah, membesarkan nama Allah di muka bumi ini. Maka kita teruskan perjuangannya Nabi Muhammad dengan berdakwah menyebarkan agamanya Allah. Dengan membantu perjuangannya Nabi Muhammad di masa sekarang ini, membesarkan namanya Allah di muka bumi ini. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, semuanya itu tidaklah mungkin bisa kita amalkan kalau kita tidak belajar. Semuanya itu tidaklah mungkin bisa kita amalkan kalau kita tidak memahami ilmunya. Semuanya itu tidak akan mungkin bisa kita amalkan kalau kita tidak bisa menemukan sosok seorang guru, sosok seorang pembimbing, mursyid dan ulama yang memahami benar ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Maka di sini saya ulangi sekali lagi, ini sebuah dasar pondasi keagamaan Islam kita yang sangat penting, yaitu rukun Islam. Di mana rukun Islam terbagi menjadi 5. Dan di antara yang 5 itu terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 bagian. Bagian yang pertama adalah persaksian, dan bagian yang kedua adalah peribadatan. Secara logika, peribadatan itu harus kita lakukan ketika persaksiannya sudah kita tunaikan. Peribadatan itu adalah pekerjaan orang Islam. Salat, zakat, puasa, haji itu adalah pekerjaannya orang Islam. Maka ketika kita ingin melakukan pekerjaannya orang Islam itu, masuklah kita ke dalam Islam. Jadilah kita orang Islam yang sebenar-benarnya Islam. Dengan cara apa? Mengerjakan dulu rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Ucapkanlah syahadat. Al-Islamu anta syahadah, ala ilaha illallah, dan seterusnya ya. Islam itu adalah syahadat. Islam itu adalah bersaksi. Dan ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan saksi. Dan saksi itu sudah saya jelaskan tadi. Saksi itu adalah seorang yang akan menjadi saksi kita
menanggung jawab di keislaman kita dan menjadi pembimbing kita dunia dan akhirat kita. Orang yang akan mengenalkan kita kepada siapa yang kita sembah. Orang yang bisa mengenalkan siapa jati diri kita sebenarnya. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari sekarang mari coba kita pahami